Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Jumaidi, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan nomor induk mahasiswa 4022110020. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perjuangan Raden Matahir dalam melawan kolonial Belanda. Tugas ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Lisan dengan dosen pengampu Ibu Mina Zahar. Saksikan videonya berikut ini. Saksikanlah sejarah perjuangan Raden Matahir dalam menumpas penjajahan kolonial Belanda sampai titik darah penghabisan demi tegaknya kemerdekaan. Tentang Raden Matahir, salah satu dari banyak pahlawan daerah di Indonesia ialah Raden Matahir. Perjuangannya melawan Belanda pada kurun waktu 1904 sampai 1907 sangatlah heroik dan membekas di masyarakat Jambi, terutama di Kabupaten Muaro Jambi. Ia adalah sosok panglima yang terkenal dan juga ditakuti oleh kolonial Belanda. Raden Matahir adalah seorang putra daerah Jambi yang lahir tahun 1871. Ia adalah putra dari Pangeran Kasin dan Ratu Mas Esa atau Ratu Mas Tija. Ayah Raden Matahir sendiri adalah putra Pangeran Adi, saudara dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir melakukan banyak peperangan dengan Belanda dalam hidupnya. Raden Matahir juga adalah seorang komandan militer Jambi yang dikenal tegas serta ditakuti oleh Belanda. Bahkan setelah kematian Sultan Taha Saifuddin pada tahun 1904, kepemimpinan perlawanan terhadap Belanda di Jambi dilanjutkan oleh Raden Matahir yang dikenal sebagai Singo Kumpe oleh penduduk Jambi. Dia membuktikan bahwa dia adalah seorang kesatria, pemberani, cerdas dan bijaksana dalam mengatur strategi. Pasukan Raden Matahir bergerak dan tiba-tiba menyerang. Karena itu, pasukan Raden Matahir tidak hanya menempati wilayah secara permanen. Raden Matahir menyebut pasukannya Sabiyidillah. Sebelum Raden Matahir kembali menyerang Belanda, ia terlebih dahulu berdoa, memohon petunjuk dan berkah ilahi.
Berita keberhasilan Matahir membuat Residen Belanda di Sumatera Selatan marah. Kemudian pada tahun 1901, pasukannya menuju Sungai Bengkal untuk menyergap tentara Belanda yang tersisa. Di sini Raden Matahir menyita banyak senjata dan karabin Belanda. Dari Sungai Bengkal, pasukan Raden Matahir yang didukung oleh pasukan Usman dan Puspa Ali terus menyerang Belanda di Merlung. Dari Merlung, pasukan Raden Matahir terus bergerak maju menuju Labuhan Dagang, Tungkal Ulu. Dari Tungkal Ulu, pasukan Raden Matahir dengan anak buahnya melintasi Pematang Lumut menuju Sengeti dan kemudian ke Pijauan. Di Pijauan, tentara Belanda diserang dan Raden Matahir memperoleh banyak senjata karabin. Kemudian terjadi kerusuhan antara tentara Belanda di kota Jambi dan Muara Bulian. Perang Sungai Arai atau Perang Kumpe pada tahun 1907 di Tajun Gedang Sungai Arai, pasukan Raden Matahir menyerang 30 kapal jukun yang membawa tentara Belanda. Jukun berhasil ditenggelamkan dan semua tentara Belanda tewas. Ketika pasukan Raden Matahir tiba di Sungai Arai, perang terjadi oleh Panglima Maujud, Panglima Suto, Panglima Hitam dari Tanah Sepenggal, Rio Air Gemuruh, dan Rio Gereman Tembago dari Teluk Panjang yang kebetulan melawan Belanda terlebih dahulu. Mayat tentara Belanda banyak yang terapung dan membusuk sehingga masyarakat sekitar tidak berani mengambil air minum dari Sungai Batang Tebo. Setelah pertempuran Sungai Arai, pasukan Raden Matahir terus bergerak menuju Jambi untuk menyerang Belanda, khususnya di Muara Kumpe. Perang Kumpe adalah perang yang panjang dari tahun 1890 hingga 1906. Perang ini adalah perang yang panjang dan melelahkan. Raden Matahir terjun ke Perang Kumpe pada tahun 1902. Artinya, dia menyerang kapal Belanda di Sungai Kumpe. Pasukan Raden Matahir didukung oleh Raden Seman, Raden Pamuk, Raden War, kepala desa yang tinggal Marosebo Ilir dan Jambi Kecil. Kapal Belanda yang baru tiba dari Palembang tiba-tiba diserang. Keberhasilan ini kabarnya berkat bantuan seorang insinyur kapal yang bernama Wanci yang menjebol mesin kapal dan membuatnya tidak bisa dioperasikan. Insinyur ini merupakan keturunan Palembang dan peduli pada perjuangan Jambi. Setelah Raden Matahir berhasil menyerang kapal perang Belanda ini, Raden Matahir berhasil meraih gelar Singo Kumpe. Demikianlah kisah singkat mengenai perjuangan sang Singo Kumpe, yaitu Raden Matahir dalam perjuangannya melawan kolonial Belanda.